sebagai bidan. Saya Alvina Tuzaro, NIM 216023 sebagai masyarakat 1. Saya Nabila Rifida, NIM 216035. Di sini saya berperan sebagai masyarakat 2. Saya Rida Rahmawati, NIM 216005. Saya sebagai masyarakat 3. Di suatu desa Jatisari, ada sebuah puskesmas yang baru dibangun dan akan dilakukan penyuluhan oleh Bidan Nurul. Bidan itu ditempatkan di puskesmas tersebut. Beliau dengan senang hati bertugas untuk melakukan penyuluhan kepada Ibu Nifas di desa Jatisari itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bu Bidan, silakan masuk, Bu. Terima kasih, Bu. Oh iya, gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah, baik Bu Bidan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bidan Nurul dari Jabung yang akan memberikan penyuluhan mengenai tanda-tanda bahaya pada Ibu Nifas. Nah, kira-kira apa saja sih tanda-tanda bahaya pada Ibu Nifas itu? Yang pernah saya tahu tanda-tandanya seperti demam dan kejang-kejang, Bu. Nah, benar. Salah satunya itu. Saya akan menjelaskan lebih detailnya ya. Nah, sebelumnya apa sih masa nifas itu? Jadi, masa nifas adalah masa sesudah persalinan dan kelahiran bayi serta plasenta yang diperlukan untuk memulihkan kembali organ kandungan seperti sebelum hamil dengan waktu kurang lebih 6 minggu. Untuk waktu masa nifas yang paling lama pada wanita umumnya adalah 40 hari, dimulai dari sejak melahirkan. Untuk tanda bahaya nifas adalah suatu tanda yang abnormal yang mengidentifikasikan adanya bahaya atau komplikasi yang dapat terjadi selama masa nifas. Jika apabila tidak dilaporkan kepada petugas kesehatan atau tidak terdeteksi bisa menyebabkan kematian ya, Bu. Untuk faktor lain dalam tanda bahaya Ibu Nifas, yang pertama persalinan terlantar, kedua ketuban pecah dini, ketiga pendarahan, dan selanjutnya tertinggal sisa plasenta. Kelima ada pendarahan postpartum, keenam ada keluar cairan berbau dari jalan lahir. Ketujuh ada demam, 8 ada bengkak di tangan, muka, dan kaki. 9 payudara sakit, bengkak, dan merah, bahkan sampai keluar nanah. Selanjutnya ada pusing, terus ibu mengalami depresi biasanya tanpa sebab dan tidak peduli pada bayinya. Selanjutnya ada beberapa cara mencegah infeksi nifas usai melahirkan. Yang pertama, hati-hati merawat luka dan kebersihan setelah melahirkan. Cuci tangan sebelum menyentuh area perineum. Bersihkan vagina dari depan ke belakang setelah buang air kecil. Dan hanya gunakan pembalut pad. Jangan tampon atau menstrual cup saat nifas. Kedua, ada mengetahui gejala dan faktor resiko infeksi. Apalagi jika Anda mengalami operasi sesar, terutama yang tidak direncanakan. Kemudian, jangan menganggap remeh rasa nyeri yang dirasakan di sekitar rahim. Yang ketiga, hubungi dokter secepatnya jika merasakan sesuatu yang salah. Semakin cepat infeksi ditangani, maka akan semakin cepat sembuh. Minum antibiotik yang diresepkan untuk melakukan pencegahan. Dan apa sih cara mengatasi infeksi nifas usai melahirkan? Untuk yang pertama, mengobati infeksi nifas. Ibu perlu memeriksakan diri ke dokter. Biasanya dokter akan memberikan obat antibiotik oral atau infus. Tergantung gejala infeksi yang ada. Antibiotik yang diberikan juga disesuaikan dengan jenis bakteri yang dicurigai dokter sebagai penyebabnya. Kemudian, saat memeriksakan diri,
Katakan juga pada dokter bila Anda tengah menyusui. Dengan begitu, dokter akan memberikan obat yang aman dikonsumsi ibu menyusui. Karena beberapa jenis antibiotik seperti ciprofloxacin dan oflocasin meskipun aman untuk dikonsumsi ibu menyusui, namun dapat memengaruhi produksi ASI. Dari penjelasan saya, apakah ada yang ditanyakan ibu-ibu? Bu, saya mau tanya, sedih yang terus-menerus itu apa termasuk ya, Bu? Iya, Bu. Sedih terus-menerus juga merupakan tanda bahaya nifas. Gejalanya itu seperti perasaan gelisah, marah, panik, lelah, atau sedih. Kondisi ini umumnya hilang dalam beberapa hari atau minggu. Namun, bila perasaan tersebut tak juga hilang, bahkan disertai rasa benci, keinginan bunuh diri, dan halusinasi, kemungkinan itu merupakan tanda depresi pasca melahirkan, Bu. Kondisi ini tergolong berbahaya dan perlu segera mendapat penanganan. Apakah bisa dipahami ya, Bu? Baik, Bu Bidan, bisa saya pahami. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali, Bu Ibu? Saya, Bu, ingin bertanya, kalau sakit kepala hebat itu gejalanya seperti apa ya, Bu? Sakit kepala yang terjadi 1 minggu pertama masa nifas mungkin merupakan efek sisa pemberian obat anestesi saat melahirkan. Namun, jika saat kepala terasa sangat mengganggu disertai dengan penglihatan kabur, muntah, nyeri ulu hati, ataupun bengkaknya pergelangan kaki, perlu diwaspadai. Kondisi tersebut bisa menjadi tanda komplikasi seperti peningkatan tekanan darah dan kelebihan protein pasca melahirkan. Oh, begitu nggih, Bu Bidan. Baik, Bu, terima kasih atas penjelasan yang diberikan. Bu Bidan, saya kan punya bayi yang berumur 2 minggu. Dan saat selesai menyusui, payudara saya itu terasa sakit dan berat. Jika tidak dibuat menyusui, terasa nyeri. Sedangkan bayi saya minta disusui terus-menerus. Untuk mengatasinya, caranya bagaimana ya, Bu? Jadi ini terjadi karena peningkatan aliran darah dan produksi ASI yang berlebihan. Jika tidak dibuat menyusui akan bengkak, kemudian dapat menjadikan bayi tersebut demam dan menurunkan suplai ASI pada hari-hari berikutnya. Lalu cara mengatasinya bisa dengan pijat rutin dan pompa ASI ya, Bu. Jika itu belum teratasi, maka lakukanlah konsultasi ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Apakah dapat dipahami ya, Bu? Baik, Bu, paham. Terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Iya, Bu. Sekian penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Apakah dapat dipahami, Bu-ibu sekalian? Iya, bisa, Bu. Terima kasih, Bu Bidan, atas penjelasan yang diberikan. Dari kelompok 10, saya sebagai bidan, saya sebagai masyarakat 1, saya sebagai masyarakat 2, Saya sebagai masyarakat 3, undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.